Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat sambil tutor official, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali ya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, para sahabat sambil tutor, ya kami akan menceritakan ya ruqyah yang kita lakukan di 4 hari yang lalu ya, karena untuk masalah ruqyah ini kita belum bisa mengambil rekamannya ya, karena kita belum siap untuk meminta izin kepada keluarga yang diruqyah. Tetapi kami akan terus mencoba ya, untuk menghadirkan ya real dari kegiatan-kegiatan yang Sambil Tutor Official lakukan. Nah, di kesempatan 4 hari yang lalu kita meruqyah seorang anak perempuan usia lebih kurang 4 tahun ya, masih balita ya, boleh dikatakan masih anak-anak yang apa yang dialami oleh anak tersebut yang cukup membuat hati saya ya sedih. Karena apa? Bayangkan para sahabat Sambil Tutor Official, apabila penyakit ini melanda pada anak-anak kita, penyakit yang dimana dari 1 juta orang hanya 5 orang anak yang bisa mengalami penyakit ini. Dalam bahasa kedokteran itu disebut dengan sindrom Pomotti siklik. Dalam bahasa Indonesia adalah sindrom muntah secara terus-menerus. Nah, pada dasarnya anak tersebut sejak usia 2 tahun dia memang mengalami penyakit tersebut. Dari hasil diagnosis yang kita lakukan, penyakit yang diderita oleh seseorang ya, oleh seorang anak ini itu kita ambil dari penjelasan kedua orang tuanya ya, dari bahasa-bahasa yang disampaikan oleh orang tuanya, bahwasanya kita mengambil kesimpulan dengan mencocokkan ya diagnosa dengan artikel penyakit tersebut, dan ditemukan bahwasanya di sindrom Pomotti siklik ini ditemukan gejala-gejala yang mirip dengan gejala asam lambung pada orang dewasa. Yang namanya penyakit asam lambung itu akan terjadi pada tubuh seseorang dengan gejala-gejala seperti adanya rasa panas di area dada, pusing atau migrain yang terjadi pada kepala, sakit pada area perut yang tidak tertahankan dan melilit, serta sonop ya, bahasa kita adalah senat yang terjadi pada area lambung. Dan alhamdulillah setelah kita diagnosis melalui kedokteran ya, medis dari metode kedokteran, kita temukan ternyata anak ini mengalami suatu penyakit yang diderita oleh orang dewasa, yaitu penyakit asam lambung dengan rentetan gejala-gejala dan siklus sehari-hari anak tersebut. Nah, tipikalnya adalah penyakit ini perulangan dari orang tuanya yang mengalami suatu penyakit yang sama ya. Apabila ada keluarga kita yang mempunyai penyakit diabetes, ini merupakan bukan penyakit turunan atau penyakit yang menular atau menurun ke anak ataupun ya ke anak mungkin ya, tapi ini adalah perulangan yang terjadi pada orang tuanya. Nah, sebelum itu juga keluarga tersebut telah melakukan metode ruqyah, dan alhasil dari ruqyah tersebut saya menilai terlalu banyak
kontroversial atau sesuatu yang tidak sesuai dari ruqyah syar'iyyah. Dan alhamdulillah ya, tanpa banyak bicara kita melakukan metode ruqyah. Nah, alhasil dari ruqyah tersebut si anak itu mengalami tangisan atau sesuatu yang keluar dari matanya dan timbul terjadinya panas tinggi pada saat diruqyah. Tetapi kita tetap melakukan metode tersebut karena ini merupakan reaksi yang terjadi pada anak tersebut. Alhamdulillah ya, setelah anak diruqyah kita istirahatkan ya, paling tidak berapa menit dia untuk istirahat, dan di beberapa waktu berikutnya si anak udah mengalami rasa yang nyaman. Mudah-mudahan ya dari ruqyah tersebut bisa memberikan kenyamanan pada anak tersebut. Nah, dan juga kami juga telah memberikan resep-resep herbal dan tips-tips agar dapat diberikan perawatan dengan cara pemberian herbal-herbal dari HNI. Itu sudah kita berikan ya. Yang pertama herbal yang kita berikan adalah magafit, kemudian Andrographis centella, sari kurma ya, dan yang paling penting kita berikan adalah komponen-komponen yang bisa mencukupi kebutuhan daya tahan tubuhnya. Nah, itu saja para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, informasi yang bisa kami berikan dari hasil ruqyah 4 hari yang kemarin ya. Mohon maaf belum bisa menampilkan video dari rekaman tersebut karena kita belum memiliki bukan persetujuan ya, kita belum punya syarat persetujuan agar itu bisa ditandatangani dan bisa dipublikasikan sebagai konten di channel Tutor Official. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan dari apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan penyakit ini tidak terjadi pada anak-anak kita ya. Jangan berikan suatu makanan yang berbahaya pada anak kita. Itu saja yang bisa kami berikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijamah. Oke.